Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas A pagi. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas UAS semester 1 mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Hari ini materi yang akan saya bahas adalah penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Setiap aset akan mengalami penurunan nilai dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui penyusutan aktiva supaya dapat berkembang secara seimbang. Lalu ada faktor yang menyebabkan penyusutan. Yang pertama, umur ekonomis aktiva atau economical lifetime. Ada dua jenis umur yang dimiliki oleh aktiva. Yang pertama, umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik yang biasa dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fisik apabila secara fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik, walaupun mungkin sudah menurun fungsinya. Sedangkan umur fungsional biasanya dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaannya. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Yang kedua, ada harga perolehan atau acquisition cost. Ini adalah faktor yang paling berperan dalam menentukan biaya penyusutan yang dialami. Harga ini diperoleh dari beberapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang ini hingga siap digunakan. Dan yang ketiga, nilai residu atau salvage value. Nilai sisa atau sering disebut dengan nilai residu dapat dikatakan juga sebagai taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian retirement aktiva. Besar penyusutan ditentukan dengan beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang keempat, metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Dan yang terakhir, metode unit produksi atau production unit. Yang pertama, ada metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Cara ini sering disebut juga dengan straight line method dan yang paling sering digunakan untuk mencari nilai biaya penyusutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metode ini lebih difokuskan pada penyusutan sebagai fungsi dari waktu dan bukan penggunaannya. Rumusnya adalah depresiasi atau penyusutan sama dengan HP dikurang NR atau NS dibagi N dengan keterangan sebagai berikut. HP sama dengan harga perolehan, NR atau NS adalah nilai sisa, dan N adalah umur ekonomis. Contoh kasus, perusahaan kertas membeli mesin cetak pada awal tahun dengan harga 100 juta dengan nilai sisa sejumlah 10 juta. Umur ekonomis dari mesin tersebut selama 10 tahun adalah penyusutan per tahun sama dengan HP dikurang NS dibagi N sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dibagi 10 sama dengan 90 juta dibagi 10 sama dengan 9 juta. Jumlah penyusutan dan akumulasi mesin pencetak tersebut disusun dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang kedua, ada metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance method. Metode ini ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Untuk mencari nilai biaya penyusutan dengan metode ini bisa menggunakan rumus
Harga perolehan ditambah umur ekonomis dikali 2, sama dengan penyusutan. Contoh, PT Sinar membeli mesin produksi seharga 250 juta pada tanggal 15 April 2006. Mesin tersebut diperkirakan tak mempunyai nilai residu pada masa akhir pemakaian dan bisa beroperasi selama 8 tahun. Beban penyusutan per tahun dari mesin itu yakni berikut. Maka, biaya penyusutan per tahunnya adalah penyusutan akhir tahun pertama 250 juta dibagi 8 tahun dikali 2 sama dengan 62.500.000. Penyusutan akhir tahun kedua sama dengan 187.500.000 dibagi 8 tahun dikali 2 sama dengan 46.875.000 dan seterusnya. Selanjutnya, metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours method. Metode satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan oleh berapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya hanya karena waktu. Jadi di sini metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakai, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Contoh, pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta. Oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10 jam dengan prediksi rentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1, 3.000 jam, tahun kedua, 2.000 jam, tahun ketiga, 2.000 jam, tahun keempat, 1.500 jam, dan tahun kelima, 1.500 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Pertama, kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam. 10 juta dikurang 500.000 dibagi 10.000 sama dengan 950. Berikut adalah tabelnya. Lalu pencatatan akuntansinya, jurnalnya sama saja dengan metode-metode penyusutan aset tetap yang lain. Jurnal penyusutan tahun pertama, debit, depreciation sebesar 2.850.000 dan kredit accumulate depreciation sebesar 2.850.000 dan seterusnya. Selanjutnya ada metode hasil produksi atau productive output method. Metode penyusutan aktiva tetap satuan hasil produksi. Dengan menggunakan cara ini, Anda bisa mengetahui nilai depresiasi aktiva berdasarkan berapa banyak produk dibuatnya. Rumus metode penyusutan berdasarkan satuan hasil produksi yaitu biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi dibagi total produksi usia ekonomis dikali biaya perolehan dikurang nilai residu. Contoh, perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 berkapasitas produksi 100.000 kali dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Adapun data produksi per tahunnya adalah sebagai berikut. Tahun ke-1, 15.000, tahun kedua, 22.000, tahun ketiga, 25.000, tahun keempat, 21.000, dan tahun kelima, 17.000. Jika menggunakan metode satuan hasil produksi, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. Terdapat di tabel di bawah. Dan yang terakhir, metode penyusutan jumlah angka tahun atau Sum of Years Digit Method. Metode penyusutan aktiva tetap berikutnya yang dapat Anda gunakan adalah metode jumlah angka tahun. Adapun rumus metode penyusutan jumlah angka tahun yaitu biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikali biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Contoh, perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta.
Jika menggunakan metode jumlah angka tahun, biaya penyusutannya yaitu sebagai berikut. P lebih dari jumlah angka tahun sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Maka perhitungan biaya penyusutan per tahunnya adalah tertera di tabel di bawah. Dengan demikian, jika perusahaan A ingin nilai residu saat dijual adalah 1 juta, maka total biaya depresiasi wajib ada di angka 7 juta, dengan biaya penyusutan per tahun seperti tertera di atas. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.